Oke guys, jadi sekarang kita mau bahas chapter 5. Chapter 5 ini mungkin gak terlalu banyak rumus, tapi lebih ke analisis kita dalam ya kasus ekonominya gitu. Namanya chapter 5 adalah present world analysis gitu. Oke, ini gue lewat. Oke, yang pertama, ketika kita ngomongin economic kenapa sama-sama bio sih? Terus sama-sama bio. Jelek. Oke, gue ganti warna deh. Nah, oke. Ketika kita ngomongin adalah economic analysis, itu ada beberapa assumption yang emang kita harus pakai gitu. Yang pertama di sini, end of year convention. Sebenarnya ini nggak masalah. Ini mau beginning itu nggak masalah gitu sebenarnya. Tapi tata soal itu adalah end of year. Kenapa? Ya ini simplify calculation gitu. Jadi daripada entar bayar tahun pertama Juni, tahun pertama Juli lo bingung gitu kan. Ya udah, bikin aja end of year gitu. Atau mungkin di beberapa soal mungkin ada juga yang beginning gitu. Oke, viewpointnya apa? Ketika kita bikin misalnya si cash flow diagram gini, 0, 1, 2, kita harus tahu viewpointnya apa. Ya kalau kita deposit, di sini kan tulis generally the firm ya. Jadi kita sendiri gitu, bukan dari sisi misalnya bank. Kalau dari bank kan ketika kita deposit ya berarti di mereka duitnya nambah gitu, cash flow-nya ke atas. Tapi ketika kita viewpointnya dari kita sendiri, dari firm, ya udah berarti ketika kita deposit duit ke bank, kan berarti duit kita berkurang yang kita pegang ya, cash kita berkurang. Makanya dia ke bawah gitu posisinya. Nanti ketika depositnya selesai, depositonya jatuh tempo, kenapa naik ke atas? Ya karena kita dapat duit lagi dari bank gitu. Makanya di sini harus penting viewpointnya. Kalau viewpointnya salah, ya udah nih cash flow salah semua gitu. Kemudian sangkosnya apa? Jadi kayak biaya yang udah kita keluarin di tahun, misalnya di periode sebelumnya kita udah keluar duit, itu udah nggak kita hitung lagi sekarang gitu. Gitu. Pas has no bearing. Jadi kayak misalnya kita gimana ya? Bingung gue, sumpah. Apa ya? Misalnya di tahun sebelumnya lo udah melakukan kesalahan gitu, misalnya ada biaya ganti rugi kemana, ya udah itu jadi sangkos aja, di sekarang nggak kehitung lagi gitu. Terus kemudian apa? Borrowed money, consider investing only. Ya ini nanti kebahas lah di selanjutnya. Gue bingung juga kalau nggak pakai kasus kalau yang ini. Effect of inflation, price is not stable. Ya ini mah semua orang juga tahu. Kayak gue jelasin dari video pertama gitu. Kalau price itu nggak stable, kayak misalnya ya dulu zaman nyokap gue SMA, duit jajan dia tuh 1.000 udah bisa beli bakso, bisa beli Coca-Cola, bisa beli macam-macam gitu. Sedangkan lo sekarang 1.000 aja bayar ke tukang parkir, dilempar balik ke mobil lo gitu. Jadi ya itu namanya prices are not stable gitu. Kemudian income tax must be considered for realism. Ini tapi tergantung sih. Kadang-kadang ada beberapa soal yang nggak ada tax gini-gini. Jadi nanti lihat soalnya aja. Tapi ketika ada ya udah berarti harus di consider gitu. Tapi lihat soalnya aja. Nih, end of year convention gitu. Ini yang tadi ya. Jadi dibikin di sini doang gitu. Di F. Oke. Viewpoint of economic analysis studies. Ini tadi the point of view-nya berarti ya the firm. Ya udah di kitanya gitu. Jangan salah viewpoint gitu. Misalnya kita nabung ke bank kayak tadi yang gue bilang. Oke, economic criteria. Neither input or output fixed gitu. Jadi kalau misalnya dua-duanya nggak ada yang fix, misalnya gini, gimana ya? Bingung gue. Nggak ada yang fix apa ya? Misalnya nih ya, misal kalau neither input or output fix, ya udah berarti misal kita mau beli mobil, outputnya kan nggak fix ya, maksudnya berarti nggak ada batasan nih beli mobilnya segimana gitu. Kemudian inputnya juga kayaknya kayak misalnya budgetnya gitu nggak dibatasin gitu. Ya udah, kalau misalnya kayak gitu, berarti kita bisa beli mobil yang paling bagus gitu. Maksudnya mungkin harganya paling murah tapi fitur paling bagus atau gimana. Pokoknya intinya dua-duanya bisa dimaximize gitu. Karena biaya kita juga nggak terbatas. Bisa aja kita beli mobil yang mahal banget dan emang bagus banget gitu. Maksudnya jadi outputnya bagus, terus inputnya misalnya nggak semahal yang lain gitu, kompetitornya. Misalnya gitu. Kalau fixed input misalnya, fixed input tuh misalnya gini, lo mau beli mobil, tapi ya udah si budgetnya tuh kebatas, misalnya budgetnya tuh cuma 250 juta gitu inputnya.
Ya udah, berarti yang di maximize apa? Outputnya. Lo lihat di antara mobil-mobil 250 juta, mana yang paling bagus gitu. Gitu. Fix output misalnya. Ya udah, misalnya ya, misal nih. Lo disuruh cari mobil yang misalnya hematnya adalah 20 km per liter gitu. Kan pilihannya banyak gitu. Lo bisa beli Agya, bisa beli Brio, bisa beli apa? Wagon R gitu. Tapi ya udah, berarti lo cari mobil mana yang harganya paling murah gitu, minimize inputnya gitu. Jadi kalau misalnya dua-duanya nggak bisa, misalnya dua-duanya nggak fix, jadi lo bisa cari pilihan terbaik gitu. Misalnya ternyata pilihan terbaiknya lo beli mobil yang 400 jutaan aja biar duitnya bisa ditabung gitu, dengan fitur bagus misalnya. Itu bisa. Kalau fix input, kayak tadi gue bilang, inputnya misalnya lu dapetnya duit cuma 250 juta beli mobil gitu. Ya udah, 250 juta lo beli mobil paling bagus apa? Misalnya expander, ya udah beli expander gitu. Ya fix output, ya udah, lo dikasih kriteria gitu misalnya. Misalnya lo harus beli mobil misalnya yang bisa muat 7 penumpang gitu. Minimize input, mobil apa paling murah yang bisa 7 penumpang gitu. Misalnya paling murah apa Wuling gitu. Ya udah lo beli Wuling gitu. Dia gitulah. Ini sebenarnya logik sih kalau menurut gue. Balik ini. Ini apa nih? Applying present world techniques. Gue baca dulu. Oke. Kita lihat ya. Di sini yang dimiringin ini equivalent present consequence gitu. Jadi ketika kita misalnya mau menentukan menentukan suatu pilihan di antara given alternatif gitu. Kita lihatnya apa? Kita lihatnya jangan di masa yang berbeda gitu. Kita lihatnya di equivalent present consequence gitu. Jadi kayak di masa sekarang tuh apa namanya istilahnya nilainya atau misalnya cost. Kalau nggak cost misalnya kalau nggak cost misalnya present worth-nya gitu. Gimana gitu. Jadi jangan kalian langsung bandingin, oh kayak misalnya di minggu pertama tuh kayaknya gue sempat bikin videonya dan kayak gue bilang jangan ditambahin semua gitu nilainya karena itu di waktu yang berbeda-beda gitu. Nih, apa nih analysis period? Analysis period itu misalnya gini. Kalian punya mesin biaya misalnya gini. 0 1 2 3 4 5 gitu. Misalnya di tahun pertama beli terus ini maintenance gitu. Nanti sampai tahun kelima. Misalnya kalian mau ngitung nih di tahun kelima tuh nilai si barang berapa gitu. Nah, ini namanya analysis period gitu. Gitu. Atau misalnya kalian mau ngitung di tahun ke-0 berapa sih yang harus kita bayar gitu. Barang dan maintenance-nya, berarti maintenance-nya pindah ke tahun ke-0, kita pindahin ke present ke tahun ke-0 gitu. Sini juga bisa disebut analysis period. Intinya adalah kapan kalian milih waktunya, itu namanya analysis period. Ini apa ya? Ini apa sih? Oh, ini kayak yang tadi yang gue bilang ya. Neither input nor output fix, typical case. Ya udah, berarti maximize net present. Ya udah, ini kita lihat contohnya aja kali ya. Di bawah ada contohnya. Oke, situation, fixed input gitu. Harganya nih ditentuin nih. Kalian mau kantor, tapi maksimal harga 150.000 gitu. Ya udah, kita lihat ngapain kita. Kita cari di 150.000 ini paling gede outputnya, atau misalnya paling gede tanahnya, paling gede lahannya, paling gede ruangannya itu berapa gitu. Yang penting harganya 150.000 max gitu. Fix output gitu. Oh ternyata 20.000 nih. Maksudnya ada 20 misalnya gini. Ada beberapa pilihan misalnya. Semuanya tuh 20.000 gitu. Jadi fix outputnya nggak mungkin kita beda gitu. Karena semuanya adalah 20.000 square feet gitu. Ya udah, kita cari nih di tempat mana yang minimum cost per square feet-nya gitu. Sama kayak tadi gue bilang gitu. Lo punya kriteria disuruh beli mobil misalnya 7 penumpang. Ya udah cari mobil 7 penumpang paling murah gitu. Kan yang penting cuma 7 penumpang doang. Oke, ini udah fix gitu. Nih, ini segini harganya dan yang requirednya segini gitu. Ya udah, kita cari yang harganya paling murah. Nih, harganya paling murah dan maximum building size gitu. Jadi kayak lo bayar paling murah tapi size-nya tetap paling gede gitu. Karena nggak ada yang fix gitu. Biayanya juga nggak fix, terus gedenya juga nggak fix gitu. Oke, ini apa? Analysis period must be considered. Useful life of the alternative equals the analysis period. Alternatives have useful lives different from analysis period. Oke,
Ini kenapa dibikin begini? Karena soalnya gini. Nanti di bawah tuh ada sih sebenarnya. Misalnya gini. Iya, ada barang yang nih, useful life of the alternative gitu. Misalnya ada barang yang useful life-nya tuh 5 tahun. Satu lagi tuh 7 tahun. Nah, kita nggak bisa ngukur ini gimana gitu, susah kan. Makanya kita bisa ukur di tahun ke-35 misalnya. Words-nya mereka gitu. Misalnya di tahun ke-35 berapa sih cost yang udah kita keluarkan gitu dari tahun 0 sampai 35, lebih murah barang A apa barang B gitu. Makanya dibikin analysis value itu infinite karena bisa aja. Atau misalnya jelek nih angkanya. 2 sama 97 gitu. Ya udah kita mau hitung di tahun ke-194 juga bisa, boleh-boleh aja, itu nggak jadi masalah. Cuma ya di tahun ke-194 apa barang ini masih ada gitu. Nanti kita lihat lagi ada alternatif gitu selain kita pakai KPK gini. Oke, kita scroll dulu. Oke. Misal kita lihat ya, ada suatu barang nih. Barang ini 10.000 gitu. Terus ya anggap aja misalnya mesin. Mesin ini tuh harganya 10.000. Berarti kita di tahun ke-0 kita bayar kan kasih tokonya 10.000. Nah, kemudian barangnya lebih murah dari barang yang B. Tapi ini kita lihat dulu. Kita lihat barang A dulu. Barang A tiap tahun tuh outputnya 3.000 gitu. Misalnya karena barang ini ya udah gitu doang gitu. Kayak si penjual itu jual putus gitu. Jadi makanya outputnya akan selalu 3.000. Sementara device B ini lebih mahal gitu, 13.500. Mesinnya lebih mahal. Tapi misalnya dari pabrik itu ngasih update. Jadi setiap tahun dikasih update, dikasih update, dikasih update. Jadi mesinnya bisa lebih produktif gitu misalnya. Jadi setiap tahun dia naik gitu 500, naik 500 dan seterusnya gitu. Jadi dia lebih mahal tapi ternyata productivity-nya bisa naik gitu. Sementara ini productivity-nya linear aja gitu, cuma 3.000. Tapi barangnya lebih murah. Nah, kita bingung kan? Duh, gimana nih gitu kan. Nah, kita nggak bisa cuma 10.000 tambah 3 10.000-nya minus ya. Minus 10 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 gitu. Nggak bisa, nggak boleh kayak gitu karena nilainya kan beda di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima gitu. Sama di device B juga nggak boleh kita minus 13.500 ditambah 3.000, 3.500, 4.000, 4.500, 5.000. Gitu juga nggak boleh. Gitu. Kalau misalnya gitu, gimana dong gitu. Nah, kita kayak namanya present word. Present word itu gimana? Ya udah. Berarti kan cost-nya yang pertama itu minus kan? Karena ke bawah. Jadi minus 10.000 ditambah 3.000-nya kita jadiin A gitu. 3.000 paper A 7%, ini dari soal sih harusnya. Terus ini 5 kali kan? 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nanti dapat hasilnya segini. Itu barang pertama, present word-nya adalah 2.300 gitu. Barang kedua, kita kan cost-nya adalah 13.500, ya kan? Segini. Kemudian di sini ada 3.000 yang ratanya. 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000. Nih, ini ratanya. Sama ada gradiennya. 500, 500, 500, 500. Di sini ngitungnya. Kalau bingung ngitungnya nanti tanya aja ke gue, nggak apa-apa. Tapi yang jelas di sini ada cash flow yang ratanya sama yang ada di gradiennya gitu. Makanya di sini paper A, sini paper G. Nanti dapat present worth-nya segini. Nah, meskipun barang ini lebih mahal, ternyata emang present worth-nya itu lebih gede gitu. Jadi nilai barang ini itu lebih gede. Nanti bisa jadi di sini ada salvage value atau apa, tapi kita belum bahas di sini gitu. Yang penting intinya di tahun ke-0 barang ini yang satu nilainya adalah 2.300, yang ini adalah 2624 gitu. Ya udah, kita berarti pilih yang lebih gede dong present worth-nya gitu. Beda dengan cost, misalnya di sini costnya yang satu 2.300, satu 2624. Ya udah berarti kita pilih yang costnya lebih kecil gitu. Tapi kalau ditanya present worth, pilih yang lebih gede gitu. Sama aja ya, lu mau beli barang pasti lebih milih yang nilainya lebih bagus dong. Maksudnya sama-sama, misalnya mobil sama-sama 200 juta, tapi yang satu fiturnya lebih banyak, pasti lu pilih yang fiturnya banyak gitu. Sama aja kayak gini. Ternyata nilainya lebih tinggi yang barang B gitu, 2624. Jadi kita pilih yang itu gitu. Oke. Kemudian ini ada soalnya, alhamdulillah, yang tadi nggak ada soalnya. Sial banget. Build a full-size facility for 400 million now, or build a reduced-size facility now for 300 million and expand it 25 years. Hence, for additional 350 million at 6% interest gitu. Jadi gini, misal
lo bikin pabrik sepatu gitu, pabrik sendal. Lo bikin pabrik sendal. Nah, sekarang lo mau bikin gitu. Kalau misalnya lo bikin full size gitu, maksudnya dengan tanah yang ada lo manfaatin semua, itu biayanya 400 juta dolar. Tapi kontraktornya ngasih pilihan nih. Lo bikin dulu sekarang 300 juta, misalnya duitnya ada 300 juta. Lo bikin dulu 300 juta, nanti 25 tahun lagi lo tambah biayanya berapa, 350 juta gitu. Di depan si kontraktornya udah ngomong gitu. Jadi misalnya lo kontrak dia 25 tahun lagi untuk bangun itu 350 juta. Dengan interestnya bunganya adalah 6% gitu. Nah, pertanyaannya adalah mikir dong lo, worth it mana? Lo bayar 400 juta di muka atau lo bayar 300 juta sekarang, tak 25 tahun lagi bayar 350 juta gitu. Pakainya gimana? Ya udah, kalau single stage berarti kan cuma gini doang dong cash flow-nya. Udah di sini 400 gitu. Kalau yang ini kan cash flow-nya berarti di tahun ke 0, sini 400 gitu. Ini 25 lagi gitu. Di sini 350. Gitu. Ini 0, ini 0 gitu. Ini cash flow yang pertama, ini cash flow yang kedua gitu. Nah, dari cash flow pertama berarti present worth-nya yang ini doang dong gitu. Sementara buat yang kedua, yang two stage construction, di sini kenapa PW of cost? Karena dia ke bawah kan. Sebenarnya bisa aja lu ngomong di sini PW gitu, minus 400 boleh gitu. Atau misalnya lu ngomong di sini cost 400 gitu, boleh. Di sini PW of cost gitu, nggak apa-apa. Present worth of cost. Oke. For two stage construction gitu. Berarti lu bayar dulu 300 kan? Kok ini 400 sih, jelek banget. 300. Lo bayar 300 sama 350-nya lu pindah ke tahun ke 0 gitu. Berarti pakai paper F gitu. Paper F 6%, 25 tahun. Ternyata 350 juta tahun 350 juta 25 tahun lagi, itu di tahun ini nilainya cuma 81,6 juta gitu. Berarti totalnya cuma 381,6 costnya kalau mau bangun yang two stage gitu. Berarti lo pilih mana? Ya lo pilih yang costnya lebih rendah, lo pilih yang ini gitu. Sebaliknya kalau misalnya di sini PW doang, present worth doang, misalnya present worth-nya 400, di sini present worth-nya 381. Lo pilih present worth-nya yang tinggi gitu. Tapi kalau cost pasti pilih yang rendah gitu. Oke, yang ini masih itu ya, aman lah ya. Oke. Ini yang tadi gue sempat bilang ada salvage value kan. Salvage value itu misalnya gini. Lo beli mobil sekarang, misalnya Avanza gitu, 200 juta. Nanti 5 tahun lagi lo jual misalnya berapa? 100 juta gitu. Atau 97 juta misalnya. Yaudah itu namanya salvage value gitu. Oke. Di sini ada dua barang nih, Speedy sama Alight. Speedy itu harganya 1.500, lebih murah. Alight 1.600, lebih mahal. Useful life-nya sama. Oke, ini equal. Salvage value-nya Speedy lebih murah, di sini cuma 200. Kemudian Alight itu lebih mahal salvage value-nya gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya lo mau beli di antara dua ini, lo pilih mana gitu. Berarti lo hitung lagi present worth of cost gitu. Atau lo bilang cost doang juga nggak apa-apa gitu. Atau lo bilang PW-nya tapi di sini minus, itu boleh. Oke. Present worth of cost-nya, berarti kan cost yang pertama si Speedy itu 1.500 dikurang sama salvage value-nya. Mungkin kalau gue bikin cash flow gini ya. Ini 0, ini 5 gitu. Jelek banget ya. 0-nya itu berarti dia bayar 1.500, di 5 dia dapat duit 200 gitu. Nah, 200 ini untuk dapat present worth of cost kita pindahin ke sini. Tapi dia nilainya minus gitu. Karena ditanya adalah present worth of cost gitu. Kalau ditanya present worth, yang ini 200-nya positif, 1.500-nya minus gitu. Oke. Present worth of cost-nya, berarti kan 1.500 dikurang 200-nya lo jadiin nilai di tahun ke 0. Paper F 7%, 5 gitu. Nanti dapat hasilnya segini, 1357. Dengan cara yang sama, lo bikin juga present worth of cost-nya si Alight gitu. 1.600 berarti kalau gue bikin cash flow gini. Di sini 1.600 di tahun ke 0. Tahun ke-5-nya berarti lo dapat nilai 325 gitu. Lo beli barang 1.600, tahun ke-5 dijual 325. Jelek banget hasil value-nya, sumpah. Oke.
Kalau udah kayak gitu sama 325 lo balikin ke tahun ke 0 gitu. Kalau udah 325 PPF 7% 5 gitu. Oh, udah dapat 1368. Nah, karena di sini adalah present worth of cost atau misalnya lo bisa sebut cost, pasti lo akan cari yang lebih murah. Ya udah, berarti speedy gitu. Kalau di sini ditanyanya adalah present worth doang, ya berarti pilihnya Alight gitu. Jangan nilai yang sama ya. Maksudnya misalnya present worth segini, present worth segini gitu. Ya udah berarti pilih yang lebih tinggi. Pokoknya gini. Kalau present worth pilih yang tinggi gitu. Kalau present worth cost pilih yang rendah. Udah, hafalin ini aja. Atau ini cost atau ya gimana lah orang bilangnya. Oke. Kita lihat lagi. Di sini ada dua. Atlas sama TomTom. Apa sih ini barang apaan? Costnya beda. Atlas cuma 2.000, TomTom 3.000. Annual benefitnya, ini berarti A ya. Itu 450 Atlas. Tapi TomTom walaupun lebih mahal, A-nya lebih tinggi, 600 benefitnya per tahun. Useful bla bla bla, salvage value-nya Atlas itu cuma 100, TomTom 700. Nah, kita lihat di apa namanya? Sorry. Di sini kan ini yang dihitung adalah nih, net present worth gitu kan. Net present worth. NPW. NPW-nya gimana gitu. Bisa aja di sini lu tulis dulu. Kalau gue lebih suka nulis dari paling kiri. Berarti jadinya minus 2000 ditambah ini 450 PPA karena lo nyari misalnya gini. Gue bikin cash flow dulu kali ya biar nggak ribet. Ini 0. Kok di sini nggak cash flow? Oh, sampai 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Di sini adalah bayarnya gitu, 2000. Di sini dapat 450 sampai tahun ke-6 gitu. Nanti di tahun ke-6 dapat lagi 100 gitu. Si salvage value-nya. Nanti 450 ini pindahin semua ke tahun ke-0. Si 100-nya juga pindahin ke tahun ke-0 gitu. Jadi nanti kita punya PPA 8%, 6 kali 450 sama 100-nya jadiin present gitu di tahun ke-0. Dikurang 2000 yang ke bawah. Nanti dapat net present worth 143. TomTom sama kayak tadi juga, gue bikin juga deh si cash flow diagramnya. Berarti di sini 1 2 3 4 5 6. Di sini kita bayar 3.000 lebih mahal gitu. Tapi di sini sampai tahun ke-6 benefitnya adalah 600. Nanti pas sudah tahun ke-6 salvage value-nya 700 gitu. Sama, ini 600 semua kita pindah ke tahun ke-0. Jadi pakainya PPA yang ini. 700-nya kita pindahin juga ke tahun ke-0 pakai PPF gitu. Dikurang cost-nya 3.000. Dapat segini. Net present worth-nya. Pertanyaannya gimana? Lah, berdasarkan yang tadi yang gue kasih tahu, kalau yang ditanya adalah present worth, pilihlah yang paling tinggi. Berarti yang dipilih adalah TomTom gitu. Oke. Present worth when useful life. Ini kenapa malah gue coret ya? Maaf. When useful life are different from analysis period. Misal kayak tadi gue bilang, ada satu barang, misalnya useful life-nya 5 tahun, yang satu 7 tahun. Atau kalau contoh real life-nya misalnya di perusahaan Bluebird, itu kalau lu beli, kalau misalnya Bluebird, kalian tau kan Bluebird tuh ada yang, gak tau sih kalau di luar daerah gue gak tau ya, tapi kalau di Jakarta Bluebird tuh ada yang Mobilio, ada yang Avanza. Ini mereka ngitungnya, si, apa tadi, useful life-nya beda. Mobilio tuh dihitungnya cuma 4 tahun, Avanza tuh cuma jadinya 5 tahun gitu. Kalau ditanya kenapa, ya mungkin yang ngerti mobil tau lah kenapa Mobilio cuma 4 tahun gitu. Makanya di sini, kalau gue jadi Bluebird, gue akan ngitung di tahun ke-20 gitu. Kenapa? Karena KPK dari 4 dan 5 gitu. Jadi anggap aja Mobilio beli 5 kali, Avanza beli 4 kali gitu. Oke. Assuming apa? Kenapa dipakainya begini gitu? Pas tahun ke-20. Bisa jadi kan tahun ke-20 Avanza udah nggak ada, Mobilio udah nggak ada gitu. Tapi gini, assuming service will be needed indefinitely gitu. Jadi anggap aja ini masih ada terus mobilnya gitu. Repeating the same cash flow in each cycle for each alternative gitu. Jadi samain aja gitu. Misalnya kayak kemarin tuh kalau gue nggak salah ada yang ngomong gitu. Mungkin kan di tahun kayak gini harga, mungkin di tahun selanjutnya
pembelian selanjutnya harga mobilnya udah beda gitu. Atau harga servisnya udah beda. Tapi di sini kita assuming dia repeating the same cash flow gitu. Jadi sama aja harga dan misalnya perawatannya gitu. Oke, nih. Example 1. A purchasing agent is considering the purchase of some new equipment for the mailroom. Two different manufacturers have provided quotation. Analysis of the quotation indicates the following. Kalau Speedy, costnya lebih murah. Tapi useful life-nya cuma 5 tahun. Salvage value-nya juga cuma 200. Alright, costnya lebih mahal. Useful life-nya 10. Salvage value-nya 325. Oke. Sebenarnya gue kalau jadi lupa deh, ini gak usah ngitung, pasti belinya Alight gitu. Karena ya ini useful life aja ada 2 kali gitu dengan harga yang cuma lebih mahal 100. Tapi makanya kita belajar ektek supaya gitu, takutnya kan ternyata ketipu gitu, ternyata nggak gitu. Makanya kita lihat dulu. Oke, cash flow diagramnya gini. Karena ini beda useful life-nya, berarti kita ambil KPK-nya gitu kan. KPK-nya berapa? 10 gitu. Karena KPK-nya 10, yaudah kita bikin cash flow-nya selama 10 tahun. Di sini juga 10 tahun. Oke, Alight cuma beli sekali. Dan nanti di sini dijual lagi 325. Speedy belinya 2 kali dan dijual lagi 2 kali 200 gitu. Present worth of cost dari Speedy, lihat ya. Present worth of cost gitu. Present worth of cost Speedy itu 2325. Ngitungnya pakai cash flow yang tadi ya. Berarti kan 1.500 cost awal. Terus ini penjualannya gitu. Ini sebenarnya bukan penjualan doang sih. Ini barengan kan. Makanya nilainya dikurang gitu. 1.500 min 200. Sama nilai penjualan akhir gitu. Kenapa di sini minus? Karena kan nilainya present worth of cost. Kalau present worth doang yang minus pasti pembeliannya gitu. Di sini penjualannya minus karena nilainya present worth of cost. Nanti dapat nilainya sini 2325,24. Dengan cara yang sama, present worth of cost-nya si Alight itu cuma sekali ternyata. Belinya cuma sekali, jualnya cuma sekali gitu. Dapat segini. Lah, present worth of cost-nya ini hampir 2 kali lipat gitu si Speedy. Makanya nih, present worth of cost Alight lebih kecil dari present worth of cost Speedy. Therefore, Alight preferred alternative gitu. Alternatif. Ya udah. Jadi, lihat lagi. Present worth of cost-nya lebih kecil yang mana gitu. Oke, ini apa? Nih, gue biar cepet ya. Useful life-nya berapa? 12 kan? KPK-nya gitu. Oke. Ini apa? Duh, kok udah? Ini apaan sih? Soalnya apaan? Bentar. A and B associated with a small engineering project. Gue nggak paham. Kok yang dihitung cuma yang A sih? Ya udah, ini kayaknya ada salah deh. Yang dihitung cuma A-nya doang. Harusnya gini. Nanti dihitung juga present worth dari B. Nanti dihitung present worth mana yang lebih gede gitu. Itu yang dipilih. Ya, pokoknya intinya ini ngitung present worth-nya A, present worth-nya B gitu. Yang mana yang dipilih. Ini dia salah soal, dia cuma ngitung PW-nya A doang. Jawabannya kurang lengkap gitu. Intinya nanti pokoknya kalau udah nemu dua-duanya, pilih present worth yang paling gede. Oke. When the list of multiple lives is impractical, use terminal value gitu. Misalnya, kalau tadi kasusnya kayak tadi, mana sih? Kok jauh banget gue? Maaf. Misalnya gini, Bluebird punya mobil sama Avanza gitu. Nah, nanti dihitung aja gitu nilainya si Avanza di tahun keempat berapa. Misalnya boleh kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak mau ngitung tahun ke-20. Hitung aja nilai si Avanza di tahun keempat tuh berapa. Itu boleh. Oke, balik lagi ya. Nih, alternatif 1 misalnya dia cuma 7 tahun. Alternatif kedua, dia 13 tahun. Kalau lo bikin KPK dia 91 tahun gitu. 91 tahun belum tentu barangnya masih ada gitu. Makanya kita bikin aja terminal value at end of 10th year gitu. Di tahun ke-10 nilainya itu berapa masing-masing gitu. Itu boleh kayak gitu. Kayak tadi misalnya Bluebird sama
Avanza sama Mobilio gitu. Mobilio tahun keempat udah dijual sama Bluebird. Avanza baru tahun kelima. Kita hitung nilai Avanza di tahun keempat tuh boleh. Nanti kita bandingin Avanza sama Mobilio tahun keempat, present worth-nya, terminal value-nya tinggian siapa. Itu boleh. Oke. Kalau misalnya seperti ini misalnya, initial cost alternatif 1 yang tadi itu 50.000 gitu. Misalnya di sini 50.000 ya. Terus yang kedua adalah 75.000. Oke. Estimated salvage value-nya 10 sama 12. Berarti di sini salvage value-nya 10.000. Wah, di sini susah juga ya. Di sini misalnya 12 gitu kan. Oke. Replacement cost berarti 50.000 lagi. Oke, sementara di sini cuma ngitung estimated market value end of 10 year. Oke. Misalnya di sini dianggap yang ini 20.000, yang ini 15.000. Gitu. Jadi kita ngitung nih. Di tahun ke-10 kan tahunnya kan kita dapatnya sih 20.000 gitu. Ya udah kita hitung aja terminal value-nya, replacement-nya kita pindah ke sini misalnya. Replacement-nya dipindah ke tahun ke-10, initial cost-nya dipindahin juga ke tahun ke-10. Terus ini perpaduan salvage sama replacement-nya pindahin ke tahun ke-10. Nanti dapat terminal value-nya. Net terminal value misalnya. Atau gini juga boleh. Kita bikinnya di tahun pertama net present worth-nya. Kan berarti 50.000 kan? Di sini kita lihat. Berarti kan benar kan? Minus 50.000 gitu. Kemudian di tahun yang ke-7 salvage value 10, tapi replacement cost 50. Berarti minus 40.000 kan pengeluaran kita. Nah, itu kita pindahin ke tahun pertama gitu. Ini dia pindahinnya ke tahun pertama net present worth. Terus kemudian si terminal value-nya berarti kita tambahin dong karena posisinya dia ke atas. 20.000-nya juga kita pindahin ke tahun pertama. Nah, pakai P per F gitu. Nanti dapat net present worth-nya segini. Kemudian net present worth alternatif 2 itu cuma satu doang. Udah initial cost 75.000 minus gitu. Sama terminal value di tahun ke-10 15.000. Anggapannya kalau kayak gini tuh maksudnya kita jual lebih cepat gitu. Jadi makanya ada terminal value-nya. Udah. Nanti terminal value terminal value yang 15.000 kita pindahin ke tahun pertama. Nanti dapat nilainya minus 68052. Nah, pertanyaannya karena ini net present worth, pilihnya yang mana? Pilihnya yang paling besar dong. Paling besar yang mana? Yang alternatif pertama. Gitu. Oke. Ini apa nih? Infinite analysis period. Misal, ini tuh capitalized cost. Jadi gini. Capitalized cost is the present sum of money that would need to be set aside now at some interest rate to yield the funds required to provide the service indefinitely. Assume cost of maintenance is equal every year. Misal, aduh di sini tuh nggak kenal ya. Jadi gini, gue taunya di ada sih. Sorry, gue minum dulu. Oke. Jadi gue pernah diceritain salah satu pengurus panti jompo di Prancis. Mereka tuh punya ada yang namanya dana abadi. Gue nggak tahu sumpah kalau di sini gue nggak ngerti. Tapi di sana tuh ada yang namanya dana abadi buat si panti jompo yang dia urus itu. Nah, pengurus panti jompo ini bilang gitu, dana abadi ini adalah dana yang gede banget yang dipakai sama si panti jompo itu cuma bunganya doang. Dia cuma pakai bunganya gitu. Biasanya bentuknya kalau nggak deposito, surat berharga dan macam-macam gitu. Tapi intinya adalah dia cuma pakai bunganya gitu untuk mengurus si panti jompo ini gitu. Gue nggak tahu kalau di Indonesia ada begitu apa enggak. Oke. Ini apa? Capitalized cost. Ya ini, aduh kalau masalah rumus-rumus kita skip dulu ya. Pokoknya ingat aja rumus ini. Oke. How much should one set aside to pay 50 per year for maintenance on a gravesite if interest is assumed to be 4%? Gini, capitalized cost-nya berapa? Kan apa I? A-nya 50, I-nya 0.
I-nya 4% gitu. Berarti capitalized cost-nya segini. Nah, tapi ini belum hasil akhir gitu. Apa sih? Oh iya, Ding. Bener-bener ini hasil akhir. Sorry. Gue masih kebayang-bayang. Maaf. Oke. Ini udah 1250. Jadi kita harus, yaudah kita kasih aja 1250 gitu. Buat misalnya nih ya. Misalnya kuburan gitu. Di pas penguburan kita bayar 1250 supaya grave-nya itu diurus terus semua orangnya gitu. Biayanya $50 per year gitu. Ya udah kita set aside-nya duitnya segini. Oke, ini apa? Kenapa sih PPT ini nggak ada soalnya deh? Misalnya gini. Gue bingung kenapa PPT ini nggak ada soal sebenarnya sih. Kayak jadi nggak jelas aja. Gue bingung, sumpah. Ya udah, berarti gini. Kita baca cash flow diagram aja ya, karena gue nggak tahu nih soalnya apa. Oke, setiap 70 tahun ada pengeluaran $8 juta gitu. Nah, karena pengeluarannya itu misalnya gini. Kan ada pengeluaran $8 juta gitu setiap tahun. Setiap 70 tahun ada pengeluaran $8 juta. Nah, karena kita bingung nih, setiap 70 tahun kan, maksudnya capek juga kita ngitungnya. Dan kita nggak tahu interestnya gitu kan. Ya, kita tahu interestnya cuma per tahun 7% gitu. Ya udah, berarti kita pakai gini aja. Kita bikin dulu per tahunnya. Kita bikin, di sini ada A gitu sampai 70 kali. Nah, di sini kita bikin A-nya berapa? Future-nya kan 8 juta. Nanti dapat A-nya itu setiap tahun 4960 gitu. Capitalized cost-nya berapa? Ya udin, berarti capitalized cost-nya adalah yang kita sisihkan aja. Kan aslinya itu gini, P-nya itu kan A per I ya. Tapi di sini ada 8 jutanya gitu. Maksudnya apa ya istilahnya? Yang di sini keluar itu 8 juta gitu. Jadi makanya di sini P-nya 8 juta. Terus ditambah A per I. Berapa yang harus disisihkan gitu. Yang harus disisihkan buat apa namanya? Istilahnya 4960 ininya loh. Apa sih? A-nya. Ini nih. Kalau gue gambar ya di tahun ke-0 tuh berarti di sini ada A-nya gitu. A-nya berapa? Ya udah nih 4960 per 0,07. Di sini berarti 71.000. Ya udah, berarti total capitalized cost-nya adalah 8.071.000 gitu. Ada susah, soalnya jujur gue nggak tahu soalnya kayak apa gitu. Ini juga sama, gue nggak ngerti soalnya kayak gimana. Tapi kayak soalnya sama kayak atas. Sama, setiap 70 tahun kita keluar 8 juta gitu. Tapi di sini apa sih? Gue nggak ngerti deh, sumpah. Oh, paham. 8 million berarti present A nya 70 565. Kayaknya ini sebenarnya sama kayak yang atas deh. Sama kok. Ya udahlah. Sumpah, gue kalau kayak gini tuh gue bingung karena nggak ada soalnya. Sorry ya guys, kan nggak ada soalnya. Jadi bingung. Apa yang ditanya gitu nggak ngerti gue. Oke, ini multiple alternatif gitu. Ini apa? 2000. 2000-nya dari mana? Gak paham gue. Pokoknya intinya gini. Sumpah ini gue gak paham karena soalnya gak jelas juga. Kayak ini 2000-nya dari mana? 7% dari mana? 5 dari mana? Gak tau lah. Pokoknya intinya gini. Kalau dia ditanya PW of cost, cari paling murah. Berarti ini. Gitu. Sumpah soalnya gak ada. Maaf. Oke. Multiple alternatif. Kalau lu gak... Ini lebih bisa dibaca. Ini yang atas tuh gue bingung soalnya.
Oke, ini lebih bisa dibaca. Alternatif A, lo nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, berarti total investment lo 0. Annual benefitnya 0, terminal value-nya 0. Berarti net present worth lo adalah 0. Net present worth kedua, lo bikin vegetable market. Investmentnya 50.000, annual benefitnya 5.100, terminal value 30.000. Nah, kelihatannya menguntungkan kan? Kayak, wah gila, menguntungkan juga nih gitu. Nah, tapi lo lihat gitu di sini. Di sini tuh ternyata ada ininya ya. Ini apa sih? Ini tuh istilahnya life-nya dia 20 tahun gitu. Ini life-nya. Life-nya 20 tahun. Yang B, kita hitung nih. Minus 50.000. Terus PPA selama 20 tahun dengan interest-nya adalah ini I. Interest-nya 10% gitu. Terus lo hitung lagi terminal value-nya, dihitung di tahun ke-0 berapa gitu. Nanti dapat di sini ternyata dia rugi totalnya. Present worth-nya minus gitu. Berarti lo nggak mungkin milih ini instead of yang pertama orang minus gitu kan. Hitung kalau lo bikin pompa bensin dengan cara yang sama dapat minus juga. Buat apa lo bikin gitu kan? Coba lo lihat lagi pilihan terakhir small motel dengan cara yang sama, ternyata dia minus juga dan lebih banyak gitu. Ya udah semuanya rugi gitu, buat apa? Ya udah ya lo nggak usah ngapa-ngapain gitu. Di sini lo belajar bahwa bahan lebih bagus, nggak rugi apa-apa. Oke, ini sebenarnya harus bikin cash flow, tapi karena nggak ada tempat kayak susah sih bikin cash flow-nya. Nanti kalau misalnya masih bingung tanya aja. Oke, example 510. Oke, ini di tahun pertama, di tahun ke-0 nih, misalnya. Di tahun ke-0 cost lo untuk membeli barang itu adalah 610 gitu. Ini cost. Kemudian di tahun pertama sampai ke 10, lo dapat 200 per tahun. Ini annual benefit. Nah, ini salvage cost. Kan kalau tadi salvage price, salvage value. Ini salvage cost gitu. Jadi, mungkin kita di Indonesia nggak mengenal ini gitu. Tapi di luar negeri ada. Kayak lo punya barang ini gitu. Tapi lo nggak bisa buang sembarangan gitu. Karena ternyata itu harus diolah dulu gitu. Maksudnya, ternyata ada biaya supaya lo bisa buang. Jadi lo mau buang aja keluar duit gitu. Nah, ternyata setelah dihitung, lo masih untung 41 gitu. Ya udah beli aja barangnya gitu. Kalau ternyata menurut lo worth gitu. Dengan present worth-nya 41. Gitu. Caranya gimana? Yaudah hitung, cost-nya minus. Dapat annual benefit, berarti pakai paper A. Gitu. Terus kemudian lo hitung lagi, ini salvage cost-nya berapa gitu. Dihitung di tahun ke-0. Dapat 41 net present worth-nya. Oke, ini gimana? Oke. Di sini udah dikasih cash flow diagramnya sih, jadi lebih enak. Jadi net present worth-nya B. Berarti kan di sini kita keluar duit 1.500, ya kan? Kemudian di sini tuh rata gitu. Jadi dari tahun 1 sampai 8 ternyata tuh 300 semua gitu. Jadi di sini rata dulu. 300 PPA 8% 8 gitu. Terus kemudian 400 PPF, ini apa sih? 400 di mana? 400 di tahun pertama ya. Kan ada tambahan 700 min 300 itu sama aja 400 gitu. Berarti naik ke atas ini nilainya 400. 400-nya kita hitung ke tahun ke-0. Terus ini yang naik dari tahun ke-5 sampai ke-8, gradiennya kita hitung juga ke tahun ke-0 gitu. Paper G, terus habis itu lo bikin lagi jadi paper F gitu. Oke, kalau udah nanti dapat net present worth-nya adalah nilainya segini gitu. Ini ngomong-ngomong soalnya apa aja gue nggak tahu ya. Ini sama kayak tadi, tapi di sini di grading gitu loh. Jadi kalau tadi kan dia increasing ya. Ini decreasing. Sama kayak tadi, cara ngitungin net present worth-nya. Di sini cost-nya 2.000, berarti minus 2.000. Terus 400-nya dari mana? 400-nya dari yang ini, yang rata. Jadi 400, 600 paper A. 600-nya mana? 600-nya ini nih. Gitu. Mana sih 600? 600-nya di atas. Nih. Ini 600 kan. Kita hitung aja dulu. Maksudnya walaupun ini di grading, tapi kan ada tambahan 600, anggaplah gitu.
Ini masuk ke sini. 600 paper A 8% 4 kali. Tapi ternyata ada bagian ini yang harusnya tuh nggak boleh dihitung gitu. Karena dia sebenarnya nggak ada. Ya udah, kita bikin aja. Dia decreasingnya minus 150. Ini minus 150. Ini minus 150 gitu. Ya udah, kita bikin aja ke sini. 150 paper G 8% 4. Dapat net present worth segini. Sebenarnya ini karena nggak ada soal, gue juga bingung sih cara bikinnya gimana. Oke, ini example terakhir. A 15-year municipal bond. Municipal bond itu ya suatu utang negara lah kalau di kita. Was issued 5 years ago. Gitu. Oke. Its compound interest rate is 8%. Ini berarti apa? Ini misalnya gitu. Kemudian interest payments are made semi-annually. Jadi ketika kita bayar, misalnya kita misalnya beli si surat utang tadi gitu. Tapi emang kalau misalnya kita beli surat berharga negara ya, kita beli surat utang negara itu emang si si bunganya dibayar ada yang per bulan, ada yang per semester gitu. Ini dibayar per semester gitu. Made semi-annually. Oke. With face value of 1000. Face value ini apa? Face value ini adalah nilai dia nanti yang akan dibayarkan gitu. Jadi di tahun ini kan 15 tahun was issued 5 years ago gitu. Berarti yang kita hitung sisanya adalah berapa? 15 dikurang 5, 10 tahun. Ini yang kita hitung. Yang nanti dia mau bayar berapa di pertama itu kita sebut sunk cost gitu. Udah nggak kita hitung lagi. Face value-nya saya bu, berarti apa? Berarti nanti di tahun ke-10 yang akan dibayarkan ke kita. Ini saya bu, gitu. What should be the bonds price if market rate is 12,36%? Gitu. Nah, ini maksudnya apa? Gitu. Bingung-bingung udah, gitu kan. Gini. Kan, kita lihat ya, di sini. Its coupon interest rate is 8%. Ini buat apa, saudara-saudara, gitu kan? Ini buat nyari. Jadi gini, its coupon interest rate itu 8%. Interestnya kan dibayar semi-annually. Berarti di semi-annually, berarti di satu semester, yang dibayar itu adalah 8% dari 1000. Atau, kok 8% kali 1000? 4% dong, sorry. Ini kan annually ya. Annually gitu. Jadi, dibayar per semester itu segini gitu. Atau misalnya $40 gitu. Kok $40 sih? Bukan 10 ya bu, saya bu. 4%. Berarti yang dibayar itu adalah $40 gitu. Dibayar per semester. Oke. Ini kita udah tahu dulu ya, yang kita dapat per semester adalah $40. Kemudian kita lihat di sini kita belum tahu I semi annualnya berapa gitu. Nah, market rate itu adalah 12,36% gitu. Jadi ketika kita misalnya mau ngitung nih kita mau ngitung I semi annualnya. Jadi I 12,36 ini adalah yang kok gue jadi lupa. Ini 12,36 itu adalah namanya I efektif gitu. Yang berlaku. I efektif itu kan sama aja 1 tambah I per yang satu periode, berarti di sini 1 semester dipangkatin 2 gitu kan, supaya per tahun dikurang 1. Ini sama aja karena I-nya kita belum tahu. Di sini berarti 12,36% itu sama aja 1 tambah I kuadrat min 1 gitu. Jadi nanti 1 tambah I dikuadratin itu 12,36% ditambah 1 gitu. Nanti dapat I-nya adalah 6% gitu. Nah, ngitung present worth-nya gimana? Ya udin, tinggal kita bikin aja di sini. Kan tadi si yang kita bayarkan itu adalah 40 kan. Berarti kita akan dapat 40 terus selama 20 kali. Kita hitung aja di sini present worth-nya. Berarti 40 pakai paper A karena ini 40-nya adalah A gitu kan. 6%. 6% dari mana? Yang tadi semi annualnya.
selama 20 kali gitu. Ditambah apa? Ditambah 1000 paper F. 1000-nya dari sini ya, 1000-nya. Paper F gitu. Karena di sini dia bentuknya F kan. Kita menghitung P-nya gitu. 6% 20 gitu. Karena di sini ada 20 kali loncatnya kalau gue bilang gitu kan. Kita dapat hasilnya 770,6 gitu. Jadi bonds price-nya itu saat ini adalah 770,60 gitu. 770,6 gitu. Jadi mungkin ada yang nanya, waktu itu sempat ada yang nanya juga gitu. Ini 8% nggak guna dong? Oh guna gitu. Kalau nggak gitu kita nggak tahu gitu. Pendapatan kita per periode per semester itu berapa gitu. Di cash flow diagramnya jadi bingung gitu. Tapi kalau kita udah tahu 8%, ya udah 8% itu per tahun. Berarti per apa? Per semesternya adalah 4%. 4% kali 1000. Berarti per semester kita dapat 40 gitu. Ya udah persentuatnya si per semesternya kita hitung sama yang 1000-nya yang akan dikembalikan di tahun ke-10 nanti kita pindahin ke tahun ke-0. Berarti ya udah di saat di tahun ke-0, di semester ke-0 gitu. Berarti nanti di saat ini harganya itu adalah segini gitu. What should be the bonds price if the market rate is 12.36% gitu. Udah sih, nanti kalau misalnya ada yang masih bingung yang ini, karena ini emang menurut gue juga susah, monggo nanti tanya aja, gak apa-apa. Oke, thank you guys.